Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. afwan agak terlambat sedikit Bang. Tadi Ustaz Husin siaran langsung ya. Bang Ihsanuddin Nursi, bagaimana suasana hati Anda di hari ini? Sedang puasa nampaknya nih, kering-kering tenggorokan. In- Begitu Bang? Insya Allah lagi keganggu tenggorokan. Oh, Masya Allah. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi, ini pertumbuhan ekonomi kita ini nampaknya diingatkan oleh Bank Dunia, tapi pemerintah atau setidaknya Menteri Keuangan mengingatkan tentang optimisme. Kok menjadi patokan ya optimisme yang tinggi dari masyarakat menjadi ukuran keyakinan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh terus ya. Jadi patokannya kepada optimisme. Itu satu kisah Bang yang dapat kami ingatkan, dan juga kisah tentang 20% saja dari anggaran yang diplot pemerintah yang sampai kepada masyarakat. Ya misalnya anggaran stunting, ceritanya 10, sampainya cuma 20%. Apakah ini tidak terlalu besar operasional atau memang begitu cara mengelola negara Bang? Keuangan negara. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi? Yang pertama kalau Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kalau soal peringatan atas pertumbuhan itu berarti pertumbuhannya tidak berkualitas. Karena saat yang sama ketika terjadi pertumbuhan ekonomi naik tapi diikuti dengan kemiskinan naik, itu namanya pertumbuhan tidak berkualitas. Pertumbuhan yang tidak inklusif namanya kalau pakai teorinya. Apa artinya? Artinya sesungguhnya pertumbuhan itu hanya terjadi pada kelompok tertentu. Dan itu berarti sesungguhnya hanya meningkatkan ketimpangan gitu. Kini makin besar gitu ya. Yang kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini kelompok atas yang menerima nikmat atas terjadinya pertumbuhan. Dampaknya memang akhirnya kemiskinan meningkat. Dan problematiknya bukan cuma sekedar akses, tapi memang karena ketiadaan pendanaan atau kekuatan pendanaan yang sumbernya dari APBN, dan yang sumber dari APBN untuk menghidupi masyarakat gitu. Dalam bahasa yang lain terjadi apa yang saya ulang kali sebut, terjadi apa yang disebut dengan proses penurunan daya beli, purchasing power parity-nya, paritas daya belinya menurun gitu. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, selain diikuti dengan Gini ratio, problematiknya menjadi sesungguhnya perencanaan alokasi dan kemudian pendistribusian dari APBN itu buruk gitu. Tadi sampai makanya akhirnya kena. Betul. Kena dia dampaknya, jadi jangan nyampe ke masyarakat cuma 20%. Nah, itu dari pelaksanaan dari industri dan pelaksanaannya menggambarkan bahwa dia bukan sekedar buruk di perencanaan, buruk juga di pelaksanaan. Dan alokasi yang nggak beres dengan distribusi yang nggak beres gitu. Nah, itu berarti menunjukkan kinerja pemerintahan sebenarnya jelek gitu. Jadi Joko Widodo sedang mengumumkan kinerja pemerintahannya jelek gitu. Iya, memang memang mengakui sendiri. Jadi ini kan sebuah kisah ya. Akankah ini sebuah pertanyaan pula dengan ibu kota negara yang akan digadang-gadang? Saya kemarin ketemu seorang tokoh ya, dibilang nggak mungkin lah orang investasi setahun sebelum pemilu gitu ya. Ini kan sebuah cerita juga. Dan Bang Emil Salim itu setelah menolak penghargaan juga mengatakan ini mau apa di sana gitu. Apa yang Bang ini kok masih menjadi sebuah mercusuar yang digadang-gadang hari-hari terakhir atau bulan-bulan terakhir dari Presiden 2 periode ini, Bang? Yang pertama saya melihatnya ada misi khusus dengan dibangunnya IKN. Misi khususnya yang tidak terungkap ke publik gitu. Nah, misi khusus ini yang mestinya kita baca di balik anggaran yang ternyata memang tidak memberi dampak pada masyarakat. Jadi IKN itu dibiayai tapi tidak memberi dampak pada masyarakat. Sama dengan seperti penyertaan modal negara pada BUMN, yang BUMN-nya merugi. Yang kemudian malah setelah BUMN bekerja, hasilnya malah dijual dengan harga murah. Jadi itu ada misalnya alokasi anggaran IKN, alokasi anggaran untuk penyertaan modal negara pada BUMN. Itu gambaran-gambaran anggaran yang sesungguhnya tidak memberi multiplier efek positif atas masyarakat gitu. Kalau ngelihat anggaran lebih lanjutnya.
Nah, kalau IKN, misi khususnya itu yang mestinya dibongkar, kita bongkar. Apa sebenarnya misi khusus dari IKN? Apa bang? Itu yang mesti kita tahu gitu. Nah, kita tidak bisa spekulatif. Akhirnya Nggak analisisnya nanti disebut analisis konspirasi. konspirasi. Kalau kita pakai bongkar-bongkar IKN. Tapi kita tahu bahwa memang sejak awal kan saya menyebut di Rasil dari tata ruang nasional, tata ruang regional, IKN itu nggak layak, kan saya yang pertama kali nyebut di Rasil. Betul. Orang baru Bahkan menyebut terakhir-terakhir ini saja. Nggak ada gempa, sekarang udah 2 kali gempa di sana terjadi. Itu salah satu bentuk gempanya. Katakanlah nanti mereka ngebangun bangunan yang tahan gempa gitu ya. Oke lah, bisa begitu gitu ya. Tapi kalau dari tata ruang nasional, tata ruang regional, kan muncul kajian dari Bappenas, muncul kajian dari tentara, dari pertahanan, muncul kajian dari berbagai kalangan yang tidak mungkin. Karena itu sama dengan menyerahkan diri ke tangan musuh gitu. Karena tidak punya aspek pertahanan luar biasa, dan untuk ngebangun satu ibu kota yang punya bumper, yang punya benteng untuk punya pertahanan yang kuat, itu tidak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu butuh satu generasi. Jadi nggak mungkin tuh, makanya kejarannya misi khususnya apa ya gitu. Nah, saya tidak mau spekulasi untuk menjawab itu, walaupun mungkin saya bisa jawab misalnya dengan kita lihat bagaimana lambang IKN-nya gitu. Iya. Yang diikut lomba kemarin itu ya. Ya paham lah, pendengar yang cerdas sudah paham tuh bang. Iya, jadi kayak gimana gitu. Kita bisa bongkar misinya, tapi sekali lagi kan kita harus membaca yang dalam ilmu komunikasi namanya implicit message sama tacit message-nya. Pesan tersuratnya, pesan tersiratnya, sama pesan terselubungnya. Pesan tersirat dan pesan terselubungnya ini yang mestinya kita tidak spekulatif gitu. Nah, ini hanya bisa dibaca berdasarkan apa yang disebutkan perilaku politik dan nilai-nilai politik yang dikembangkan oleh rezim ini selama 9 tahun terakhir ini gitu. Ya, luar biasa dah. Walaupun pandemi berakhir kan berarti kan peraturan yang tanpa pemeriksaan itu berakhir. Yang jadi masalah kan peraturan pandemi itu bukan hanya pandeminya sendiri, tidak bisa diauditnya keuangan. Itu kan juga sebuah masalah lagi di kemudian hari, bukan begitu bang? Nah, repotnya kan pandemi karena situasinya darurat, maka dianggap sebagai situasi darurat juga, dan karenanya kemudian tidak bisa diaudit gitu. Jadi semua tindakan dianggap benar, sama seperti ketika mereka bikin PP dan menjadi undang-undang APBN pada 2020-2021 gitu. Itu gambaran bahwa ya tidak mau dinilai secara hukum, segala sesuatu keputusan politik gitu. Apakah pengeluaran terhadap kereta yang jadi heng-heng sekarang ini bang, kalau konsultannya bilang Januari, Menko bilang Agustus, itu kan pengeluaran di tengah-tengah pandemi ini, urusan KCJB ini yang beroperasi. Apa yang bang Iksanuddin Nursi lihat ini di balik kereta yang sudah mulai warawiri dan berbagai sertifikat yang belum keluar sekarang ini? Silakan bang. Yang pertama soal kereta, kembali lagi ada banyak hal yang bisa kita sebut sebagai kegagalan perencanaan sampai kegagalan pelaksanaan. Kegagalan perencanaan itu bisa kita lihat sebagai pembengkakan biaya, cost of run yang berlebihan, sehingga orang membanding-bandingkan pembangunan biaya kereta api cepat Indonesia dengan beberapa negara lain yang ternyata jelas pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung jauh lebih mahal. Bahkan kalau dalam buku Prahara Bangsa saya, kita ngebandingin dari perencanaan awal sampai dengan akhirnya pelaksanaan itu, kelihatan di situ adalah hal-hal yang patut kita dalami lebih dalam lagi. Kenapa misalnya pada Juli 2022 pemerintah sudah menyetujui di Beijing bahwa APBN akan menjaminnya untuk pembayaran gitu posisinya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, soal sertifikat. Ini kan pekerjaan yang seperti ini memang harus dihitung harus dikalkulasi secara benar, sehingga setiap risiko bisa dimitigasi dan bisa diatasi. Nah, pemberitaan terakhir ini sebenarnya pemberitaan apa yang saya sebut sebagai pemberitaan iklan, pemberitaan kampanye. Jadi kalau kita baca pemberitaan kali ini, termasuk rilis tentang
nanti akan ada sertifikasi. Itu semuanya pemberitaan kampanye bahwa akan ada operasi kereta api cepat. Jadi itu kita bacanya mesti begitu gitu. Masyarakat sudah dikasih tahu nih bahwa kereta api cepat akan, tapi diambil dalam perspektif seolah-olah kerjanya hati-hati gitu. Bagaimana Anda bicara kerja hati-hati kalau sementara pernah ada tiga sertifikat layak tuh tidak bisa diterbitkan karena beberapa hal, di samping memang terjadi pembengkakan biaya. Jadi pemberitaan kampanyenya sesungguhnya malah memperkuat posisi pemberitaan negatif tentang kereta api cepat gitu loh. Jadi bumerang lah begitu. Tinggal akhirnya nanti yang menikmati atau yang mau naik walaupun gratis, belum bersertifikat ini, ya ngeri-ngeri sedap lah begitu kan Bang. Iya, jadi layak operasinya tentu harus dilihat sampai seberapa jauh. Misalnya kelayakan menggunakan kereta api cepat dengan menggunakan mobil atau dibandingkan dengan argo gede gitu kan. Yang sudah jelas Parahyangan gimana gitu. Kan orang akan membandingkan kayak gitu dengan kelayakan harga nanti gitu. Yes, dari Halim tuh Bang naiknya. Saya waktu itu coba mau cari lihat-lihat dari mana sih stasiunnya. Wah, nyelip pula ini. Gimana sampai sini nih? Ya salam. Kalimalang belok kanan. Iya, masuk sana sono sini kan mungkin kalau mau ke airport sana. Dan kalau disambungin harusnya keren tuh, ada kereta kecil lagi. Tapi ya begitulah integrasinya tuh wallahu a'lam bissawab. Bincang yang bisa kita bahas lagi hari ini, Pak Presiden pergi ke Aceh. Ada rumah gedong namanya Bang di sana. Itu tempat GAM dulu dihajarlah kata orang di sana ya. Ada radio kita di sana sekarang di PD Bang, di Sigli hari ini, Radio Megapon ini banyak orang sana juga mendengar pagi ini di antara 27 negara yang masih merelay kita pagi ini. Apa yang Bang Iksanuddin Nursi lihat daripada tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu? Akan kemana larinya ini? Diawali oleh sebuah kisah dari GAM Aceh masa lalu. Bagaimana Bang Iksanuddin Nursi? Ini dampak dari Kepres 17 tahun 2022 gitu ya. Yang melahirkan Kepres 2 tahun 2023 tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu non-judicial. Jadi penyelesaian non-judicial. Karena dalam perspektif kejaksaan akan Undang-Undang 2000 tentang peradilan HAM, temuan Komnas HAM tidak layak diproses secara hukum. Jadi yang disebut dengan pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran tentang dibantainya satu kelompok masyarakat, gitu ya. Ada 4 kategori, salah satunya dibantainya satu kelompok masyarakat, dibunuh dan macam-macam gitu dalamnya, dan lahirlah mesti tentang peradilan gitu. Tapi lupa ketika peradilan HAM berat ini dikemukakan, berarti pelakunya kan. Nah, pelakunya TNI. Nah, kalau nanti TNI ditempatkan sebagai pelaku, nanti TNI di panggung internasional itu tidak lagi punya gengsi karena dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM berat di negerinya sendiri. Dan nanti tidak bisa lagi diikutsertakan dalam yang namanya pasukan perdamaian. Kesana lari dampaknya. Nah, di sisi lain, sebenarnya di Kampung Gepok Aceh itu itu cuma bagian dari 12 pelanggaran HAM berat yang merupakan temuan Komnas HAM yang kemudian dibawa oleh tim penyelesaian HAM berat non-judicial itu kepada Presiden pada Januari 2023, dan Presiden menyatakan menyesal, mengakui dan menyesali atas tindakan HAM berat masa lalu. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, maka saya menyampaikan penyesalan dan mengakui. Itu kalimatnya begitu Presiden itu pada Januari 2023 kemarin. Nah, dari sana muncul apa yang paling berat sesungguhnya? Yang paling berat adalah peristiwa yang mereka sebut sebagai peristiwa G30 PKI. Mereka nggak nyebutnya gitu, peristiwa 6566. Nah, itu disebut itu korbannya ada 32.714 orang. Kurang lebih. Tapi ada juga yang menyebut sampai jutaan orang gitu. Nah, siapa pelakunya? Pelakunya TNI. Nah, itu bertentangan, situasinya bertentangan dengan hukum-hukum sebelumnya.
Nah itu masalahnya. Jadi ada problem berhadapan dengan TAP MPR tentang Super Semar, berhadapan dengan TAP MPR tentang pembubaran Partai Komunis, berhadapan dengan sejumlah peraturan-peraturan lainnya gitu ngelihatnya. Nah kalau itu ditegaskan maka TNI adalah pelaku pelanggaran HAM berat gitu ngelihatnya. Padahal kalau saya dengerin dari Amelia Yani ini anaknya Ahmad Yani, ketika dia datang ke Pulau Buru dan menjumpai sejumlah tawanan di sana, mereka sudah berdamai dan mereka sudah saling bermaaf-maafan gitu. Sudah terjadi istilahnya, sudah terjadi rekonsiliasi. Alami gitu. Iya, sudah terjadi itu. Ini kan berarti mengorek-ngorek luka lagi begitu. Kalau saya melihatnya bukan sekedar mengorek luka, karena kalimat yang muncul dalam Kepres 17 itu demi persatuan nasional, bukan demi persatuan Indonesia. Bedanya apa? Saya tidak mengerti kenapa frasanya frasa demi persatuan nasional, bukan frasa demi persatuan Indonesia. Itu satu masalahnya. Masalah lain, tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ini, gitu ya, itu harus bekerja secara cermat, objektif, adil, tuntas gitu ya. Lalu juga ada lagi 2 syarat lain saya lupa. Tapi minimal kalau dia cuma sekedar membawa temuan Komnas HAM, lalu kemudian dianggap apakah ini kerja cermat tim 17? Enggak. Apa kemudian ini adil dengan memutuskan kayak gitu? Enggak. Apakah ini objektif? Enggak. Ukuran-ukuran cermat, adil, objektif itu dan tuntas gitu ya. Itu jadi bermasalah menurut saya. Karena Kepresnya sendiri mencaratkan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu itu harus bekerja secara cermat, adil, objektif, dan tuntas. Gitu. Di mana cermatnya, di mana adilnya, di mana objektifnya. Kalau Anda cuma sekedar membawa temuan Komnas HAM, yang temuan Komnas HAM sendiri secara hukum tidak layak. Karena ini problematik hukum. Nah, di sini saya ambil perspektif kedua. Perspektif kedua, kan bisa kita lihat memang dalam tataran restoratif justice ya. Perdamaian. Restoratif justice itu perdamaian. Dalam Al-Quran diakui juga ada modal kayak gitu. Bahwa bisa terjadi perdamaian. Kalau keluarga Anda dibunuh, kalau Anda dibunuh, maka si pembunuh atas putusan pengadilan bersedia minta maaf dan mengganti kerugian, misalnya begitu. Tapi kan itu pakai putusan pengadilan dulu. Nggak bisa sembarangan, nggak bisa langsung melakukan restoratif justice. Ini kan tanpa putusan pengadilan. Hanya tim 17 ini yang bekerja. Pertanyaan pokoknya, atas dasar apa tim 17 bisa memutuskan secara cermat, adil, objektif, dan tuntas kalau ngerunut dari 12 temuannya, terutama temuan tentang peristiwa 65. Nah kalau ngerunut peristiwa 65, mestinya mundur juga dong ke peristiwa 48. Mestinya mundur juga ke peristiwa Tanjung Priuk gitu. Mestinya mundur juga ke peristiwa misalnya KM 50 gitu, misalnya kalau ngelihatnya kayak gitu. Ya ini sebuah seperti dibareng-barengi sebuah peristiwa yang menggantung terus. Akankah sebuah negara itu terjadi? Biasanya itu akan menjadi sebuah perjalanan sosial masyarakatnya, diselesaikan secara tanpa pengadilan, tapi ya seperti sekarang yang tokoh-tokoh atau anak-anak PKI itu sudah menyatu dengan masyarakat, baru diungkap. Kalau mantan Panglima TNI, mantan Wapres Indonesia gitu ya, Trisitrisno menyatakan peristiwa 65-66 itu peristiwa pemberontakan berdarah, pemberontakan berdarah dan bersenjata gitu. Dan di dalam Inpres 2 2023 itu mereka menyatakan itu harus menulis ulang sejarah. Nah, salah satu bentuk menulis ulang sejarah, nanti jalan-jalan nama pahlawan revolusi itu, 7 pahlawan revolusi itu akan dihapus, nggak akan ada lagi. Jadi nggak akan ada jalan yang namanya Supratman, nggak akan ada jalan Jenderal Ahmad Yani, tidak ada lagi patung Lobang Buaya, tidak akan ada lagi yang namanya jalan Tuparef tuh di dekat Jatiwaringin itu, ya. Nggak ada lagi tuh nama-nama jalan itu, gitu. Dan itu sudah terjadi juga di beberapa tempat, di Kediri misalnya sudah terjadi gitu. Nah, selain ini merupakan pemberontakan berdarah yang bersenjata gitu. Ini juga harus dilihat bahwa TNI menjadi serba salah di panggung internasional. Nah, apalagi kemudian APBN diperintahkan untuk membiayai ini semua. Jadi Inpres 2 tahun 2003 memerintahkan 16 kementerian
dan 3 lembaga untuk menjalankan temuan TPP HAM ini. Nah, keluarlah biaya ini menyangkut lagi soal anggaran. Nah, persoalan pokoknya apakah memang akan melahirkan persatuan Indonesia di tengah penggunaannya adalah persatuan nasional. Nah, disitulah di frasa persatuan nasional itu menjadi salah satu bentuk kajian saya tersendiri, kemana sih arah impres ini gitu pertanyaan saya. Artinya dengan potret pertama ini Aceh yang diangkat. Sebentar lagi jadi jangan kaget kalau melihat sebuah potret lain. Nanti di Aceh itu akan datang para korban kemarahan, korban pemberontakan itu yang mereka sebut sebagai korban gitu ya. Mereka itu datang dari negara-negara lain untuk orang-orang Indonesia yang terjadi itu ke Swedia Aceh. dari mana ke Aceh ya hari ini? Iya, dari Praha kebanyakan. Dari Praha karena mereka dari Praha. Iya. Sebagaimana... Dan itu mereka ada salah satu teman yang pernah membuktikan ketemu tim Komnas HAM ke sana gitu dalam rangka itu. Dalam rangka itu. Kita lihat Bang, memang ini sebuah perjalanan bangsa ini luar biasa. Persatuan menjadi sebuah ikon yang ingin kita dapat. Tapi kadang-kadang orang sering bilang penulis sejarah adalah yang memenangkan sejarah pada zaman itu. Apa benar Bang, sejarah ini akan selalu dikoreksi oleh pemimpin-pemimpin yang berkuasa pada masanya? Gimana Bang? Kalau pakai sudut pandang manusia ya begitu. Tapi kalau pakai sudut pandang Al-Quran nggak begitu. Al-Quran itu menuliskan sejarah Namrud, menuliskan sejarah Fir'aun, menuliskan sejarah Bani Israel, itu dengan fact, gitu. Iya. Bahwa Bani Israel pernah menjadi sangat utama gitu ya, tapi kemudian dihukum habis-habisan, baik pada era Musa maupun pada era Isa. Itu adalah sejarahnya. Jangan minum Bang, lagi puasa Bang, nanti takut lupa Bang. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat dari sejarah Sajaratun Huldi, kalau saya menggunakan rujukan sejarah yang objektif, mestinya sejarah yang rujukannya adalah Sajaratun Huldi. Akar ya akar, tinggal kita lihat akarnya akar tunggang atau akar serabut. Batang ya batang, tinggal kita lihat batang yang mengecil memanjang ke atas atau batang tetap besar dengan model panjang sampai terus ke atas dan lurus nggak bengkok-bengkok gitu. Nah, kemudian juga cabang ya cabang gitu, ranting ya ranting gitu. Sampai ketemu dahan, sampai ketemu yang namanya daun, puting sari, bunga dan buah. Itu nggak bisa. Itulah Sajaratun Huldi, itulah sejarah objektif. Nah, manusia nggak akan pernah bisa objektif menuliskan sejarah karena ada kepentingan dirinya untuk memasukkan subjektivitas dirinya. Disitulah ketemu Al-Maidah 40 sampai dengan 50. Bahwa ketika manusia tidak menegakkan ketentuan-ketentuannya, pasti yang terjadi adalah soal hukum yang dibikin oleh manusia yang tidak akan pernah objektif. Dan karena tidak objektif pasti tidak adil gitu. Karena itu Impres 2 2003 itu memerintahkan penulisan ulang sejarah atas peristiwa 6566, atas peristiwa Gepok Aceh, atas peristiwa Lampung gitu. Atas peristiwa macam-macam, ada 12 temuan di situ. Nah, rewriting national history yang tentu hanya terjadi pada peristiwa 6566. Dan karena itu nama-nama tokoh-tokoh itu akan hilang itu nanti tuh. Sama seperti hilangnya patung Soeharto di Makostrat. Sama seperti hilangnya nama Soeharto di peringatan hari 1 Maret, hari serangan umum 1 Maret gitu. Iya. Atau patung Habibie di kantornya BRIN gitu ya. Iya, itu kan hilang semua yang begitu-begitu gitu. Dihilangkan sejarah karena begitu gitu. Nah, terakhir Bang, sebuah kisah sejarah panjang ini ya di Arafah. 2 juta manusia sekarang sedang berkumpul, menyatu. Kalau kita ini kan punya moto untuk Islam yang satu ya, walaupun hari ini kita masih ada beda-beda nih urusan hilal. Tapi apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat di antara 2 juta itu 270-an atau berapa orang Indonesia, hari ini sudah 133 yang wafat. Peristiwa apa, sejarah apa yang sedang terjadi dan hikmah apa hari ini ketika Arafah dipenuhi oleh orang? Allah sudah menyiapkan sebuah sarana persatuan umat. Tapi pemerintah Saudi juga tetap bilang, awas, hati-hati, jangan bawa-bawa spanduk, slogan lain-lain. Ini ibadah cing, katanya begitu. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi lihat sebuah peristiwa sejarah hari ini yang sedang terjadi Bang?
Yang pertama, yang bisa menyatukan hati manusia itu cuma Allah. Itu sesuai dengan ayat ya. Dan ketika yang hati manusia tidak bisa bersatu gitu ya. Itu karena memang Allah bilang ya, pilihan manusia atas ajaran mana yang dia ambil gitu. Nah, itu berarti problematiknya hubungan antara syahadat dengan pilihan-pilihan penerjemahan atas wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah-nya. Itu pertama. Disitulah terjadi golongan-golongan gitu ya. Terjadi yang namanya kelompok-kelompok yang kemudian malah tidak bisa menyatukan umat. Yang kedua, ini kan sama seperti dikumpulkannya umat manusia di padang mahsyar kan. Jadi kita terbayang bahwa sesungguhnya selain di dunia itu dianggap manusia Islam, umat Islam mestinya menjadi umat yang bersatu di padang Arafah itu gitu ya, di Jabal Rahmah gitu. Tapi sesungguhnya sama seperti ketika umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari demikian teriknya gitu ya. Lalu kemudian harus menunggu penghisapan terakhir gitu. Sekarang panasnya juga minta ampun 42 ya. Ya makanya dari sana dikumpulkan padang mahsyar itu, tiap orang akan membawa tadi pilihannya masing-masing, pertanggungjawaban masing-masing gitu. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, fama yarah gitu. Seperti itu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ketika ini ibadah, itu yang saya bilang pada minggu lalu. Haji cuma diibaratkan sebagai macam masjid lah, dilihat sebagai iya betul. Bukan sebagai gerakan untuk menyatukan umat Islam sedunia, bukan gerakan kul huwallahu ahad gitu. Tidak dalam rangka menyatakan bahwa Allah itu esa, dan kemudian memang menyatukan umat manusia. Karena dengan ajaran aku maka engkau bisa bersatu gitu. Tapi justru dengan bersatunya itu ternyata cuma bersatu fisik gitu, bukan bersatu pemikiran, bukan bersatunya kolbu, bukan bersatunya yang lain-lain gitu. Itu kan bersatu fisik tuh artinya kalau dilihat kayak gitu gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika cuma bersatu fisik maka tadi tetap akan terjadi firqah, akan terjadi yang namanya golongan-golongan macam-macam kayak gitu. Dan disitulah kemudian peran Bani Israel itu demikian rupa memecah belah sesama agama Samawi. Jadi dalam Islam dipecah belah, sesama agama Samawi diadu domba, lalu agama Samawi diadu juga dengan agama bumi. Nah di situ bisa kita lihat gitu, misalnya seru sekali gitu. Tidak terbayang kalau Syiah sama Sunni menghapus habis konflik mereka, dan mereka tetap menunjukkan tentang bagaimana sikap syahadat dengan benar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah-nya itu tegak sedemikian rupa dalam rangka kul huwallahu ahad. Islam yang satu ya. Islam itu kekuatan tersendiri gitu. Dan dunia tidak kepingin umat Islam bersatu. Karena begitu umat Islam sedunia itu bersatu, daya tawarnya luar biasa gitu. Beres sudah. Makanya perang itu daya tawarnya persatuan daya itu, Mas. Tawarnya bukan cuma sekedar daya tawar sumber daya alam, bukan sekedar daya tawar pada yang namanya pasar karena ada sekitar 3 miliar, bukan sekedar daya tawar pada yang namanya juga pada kekuatan perekonomian dan politik, tapi juga daya tawar pada militer. Kan ada strategi-strategi yang dimana kekuatan Islam membangun strategi yang luar biasa dalam peperangan. Bukan cuma sekedar menggunakan Sun Tzu. Misalnya ketika mereka menggunakan neokortex. Kalau menggunakan neokortex itu berarti perang pemikiran. Islam itu mengajarkan perang pemikiran dahsyat luar biasa. Tetapi perang pemikiran yang tidak dengan melakukan penyimpangan, pelecehan, pengecohan gitu, deception gitu. Itu tidak terjadi pada Islam. Islam itu lurus dalam melakukan yang namanya peperangan pemikiran. Begitu juga perang fisik. Itu berarti perang militer. Dari perang yang paling konvensional sampai pada perang yang paling mutakhir. Atau perang proksi. Nah perang proksi itu juga kan menunjukkan sebuah arah bagaimana tujuan untuk tetap melakukan perdamaian. Gitu. Bukan untuk melakukan penyerangan. Jadi modal proxy war-nya Islam adalah dalam rangka perdamaian. Bukan dalam rangka peperangan. Nah itu perbedaan yang kalau kita bangun sistem peperangan yang dibangun dalam Islam ketika kita bandingin sama yang lain. Nah itu yang tidak terbayang oleh banyak kalangan bahwa sesungguhnya Islam tidak berkembang dengan pedang. Islam tidak berkembang dengan kekerasan.
Islam berkembang dengan kelemah lembutan. Nah, itu. Itu ya. Masya Allah, Bang, kita mengatur waktu pula di hari ini. Nasihat Bang Iksanuddin Nursi di hari Arafah ini sebagai closing statement kita pada hari Selasa ini, Bang. Silakan, Bang. Pekan lalu kita sudah menyampaikan bahwa berkumpulnya umat Islam sedunia wukuf di Arafah adalah berkumpul dalam rangka sebenarnya menyatukan keimanan. Artinya menyatukan akdun bi qalbi, ikaran bilisan, amalun bil arkan. Menyatukan bagaimana perintah-perintah yang muncul dari Al-Quran dan hadis itu kita tegakkan. Merujuk pada misalnya Al-Maidah tentang bagaimana jika kita tidak menegakkan hukum-hukum Allah, dampaknya kita adalah kafir, zalim, dan fasik. Gitu, melihatnya. Nah, kalau kita ngambilnya begitu, maka sesungguhnya pengumpulan orang sekarang wukuf di Arafah dalam perspektif ibadah, ini harus kita lihat bahwa nanti suatu saat kita pun akan mengalami hal yang sama, cuma di alam di padang mahsyar nanti, gitu. Di mana matahari demikian dekatnya dengan kita, gitu, dan hanya perilaku kita yang bisa melindungi diri kita, gitu, bukan siapa-siapa. Tadi makanya saya bacakan waman ya'mal miskala jamaratin waman ya'mal miskala jaratin tarayaroh, gitu. Kalau kita ngambil gitu ya. Nah, itu artinya harus kita tahu kenapa kita mesti saum. Kita bukan cuma sekedar bertoleransi menghadap di sana. Karena sesungguhnya sedang terjadi penjernihan pada posisi mereka sedang wukuf di Arafah. Itu penjernihannya penjernihan kolbu, penjernihan pikiran, dan penjernihan tindakan. Makanya begitu orang pergi haji, pulang haji, yang disebut dengan mabrur, itu penjernihannya sukses ketika dia juga melakukan jumroh, lalu kemudian melakukan tawaf dan sa'i, lalu kemudian dengan memotong rambutnya, gitu. Itu penjernihan, kembali lagi disucikan. Proses penyucian itu terjadi, gitu. Nah, kita kemudian mengikutinya dengan berpuasa. Nah, ini berpuasa kita pada saat orang sedang wukuf di Arafah, sebenarnya dalam rangka bukan cuma memberikan sikap kepedulian, bersikap simpati dan empati terhadap mereka yang wukuf di Arafah, tapi juga kita sedang melakukan proses penjernihan diri kita. Yuk kita sama-sama jernihkan diri kita dengan berpuasa. Itu yang mesti kita pahami. Kita jernihkan kolbu kita jernihkan pikiran kita jernihkan tindakan kita, agar kita betul-betul istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam sikap kecintaan kepada Allah. Itu dahsyat kalau sampai di situ. Demikian Aik dan Talib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.